Terima kasih. Biarlah iman kami dari hari ke hari semakin diteguhkan. Amin ya Tuhan. Iman kami semakin kokoh di dalam Kau. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, kasih setiamu lah yang nyata atas kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada petang hari ini atau malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk bergumul dengan firman. Yesus. Roh Kudus-Mu tolong kami, Tolonglah dia Tuhan. lembutkanlah hati kami Glory. menjadi hati yang peka dengan suara-Mu, Glory. menjadi orang-orang yang mau untuk dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Lembutkanlah hati yang keras ini ya Tuhan. Tolonglah kami di tengah tengkuk ini, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami duduk diam, Haleluya. sungguh-sungguh kami memperhatikan akan firman, dan kami sungguh-sungguh dibentuk oleh firman. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua, supaya kami sama-sama menjadi pelaku. Haleluya. Hanya dari nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Pada petang hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil dengan satu tema jalan Tuhan bukan jalanku, terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 sampai dengan yang 9. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Yesaya pasal yang 55 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yesaya, sekali lagi Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Saya bacakan bagi kita semua. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah sebuah tema yang baik sekali. Kenapa? Di akhir tahun, gitu ya, di penghujung tahun 2023, tentu setiap kita bergumul, tentu setiap kita juga memikirkan tahun ini aja sudah susah, begitu ya. Bagaimana tahun di depan? Karena apa yang terjadi di tahun depan kita tidak tahu, dengan segala isu yang muncul, dengan segala hal yang muncul membuat kita khawatir. Khawatir bagaimana hidupku, khawatir bagaimana dengan nasibku, bagaimana dengan anak-anakku, bagaimana dengan kebutuhanku, bagaimana dengan cicilanku, dan lain-lain. Apakah semuanya akan baik-baik saja, atau semuanya akan berubah dan kemudian terbalik dengan apa yang saya harapkan? Saya sudah merancangkan, mungkin Bapak Ibu sebentar lagi akan membuat resolusi, membuat rancangan, membuat perkiraan-perkiraan, membuat planning, dan kita juga was-was, kita doakan Tuhan supaya apa yang terjadi di tahun depan boleh sama dengan apa yang saya inginkan, gitu. Bapak Ibu, tapi hari ini saya mau mengatakan hal yang justru berbeda dengan kehidupan kita yang biasanya. Seringkali kehidupan kita itu terlalu fokus dengan apa? Dengan kebutuhan kita. Kehidupan kita seringkali dikuasai dengan kebutuhan kita dikuasai dengan rasa khawatir,
kita terus dipenuhi dengan kekhawatiran, bagaimana dengan kebutuhanku, bagaimana dengan kebutuhanku, bagaimana dengan diriku. Itu yang terus menjadi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Apakah salah khawatir? Tentu tidak. Tentu khawatir itu tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah. Dan ini, dan tanpa kita sadari, kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, semoga kelihatan. Tanpa kita sadari bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu fokus mengejar yang namanya kebutuhan, Bapak Ibu. Kenapa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu sekarang adalah menjadi manusia yang fokusnya adalah kebutuhan, yang fokusnya adalah diri saya sendiri. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, fokusnya adalah hidup saya, bagaimana hidup saya besok, bagaimana hidup saya besoknya, bagaimana hidup saya besoknya, dan besoknya. Manusia yang jatuh ke dalam dosa kemudian terdistorsi. Terdistorsi itu artinya pikiran kita itu fokus kepada apa tentang saya, dan tentang saya. Itulah yang kemudian membuat kita begitu khawatir. Karena yang menjadi fokus itu adalah diri saya dan kebutuhan saya. Jadi manusia yang jatuh ke dalam dosa fokus mengejar kebutuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33, di sana disekarakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu fokus mengejar yang namanya pakaian, mengejar yang namanya sandang, yang mengejar yang namanya pangan. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengejar semuanya itu. Apa maksudnya? Mengejar kebutuhan. Mengejar pemenuhan kebutuhan diri kita. Memenuhi diri. Jadi mengikut Tuhan isinya tentang apa? Tentang pemenuhan diri. Ikut Tuhan adalah untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu fokus dengan semua yang dikatakan tentang kebutuhan. Fokusnya menjadi kebutuhan, Bapak Ibu. Tetapi kemudian dikatakan Matius 6 ayat 33, tetapi bagi kita yang percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan mau kita tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang difokuskan adalah tentang kebutuhan. Saya, dan saya. Maka firman Tuhan ketika berbicara tentang kekhawatiran, Tuhan memberikan kunci, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan. Cari Tuhan artinya apa? Mengubah fokus hidup kita itu bukan kepada kebutuhan kita, tetapi kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya sepeda motor begitu ya, terus kemudian kita punya sepeda motor 1, kemudian keluarganya 3, bilang kurang nggak? Kurang. Terus puji Tuhan tahun depan, ya, misalnya tahun ini dapat 1 mobil gitu, karena keluarganya 3 masih kurang nggak? Kurang. Artinya apa? Ketika manusia itu fokus dengan kebutuhan, fokus dengan saya, maka dia akan terus hidup di dalam kekhawatiran, Khawatir sama hidup dalam kekhawatiran beda, Pak Ibu ya. Hidup dalam kekhawatiran itu terus dikuasai, dituntun oleh kebutuhan kita. Pengen ini, pengen itu. Nggak salah pengen, tapi kemudian dituntun oleh semuanya itu. Dan firman Tuhan mengatakan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena fokusnya adalah kebutuhan, fokusnya adalah yang dunia. Saya nggak bilang dunia nggak boleh, Bapak Ibu ya, fokusnya yang dunia. Maka kekhawatiran itu akan menggerogoti kita sedemikian rupa. Kenapa? Karena orang yang carilah dia dan kerajaannya, dia akan tahu siapa dia di dalam hidup saya dan siapa Allah di tengah dunia yang tidak pasti ini. Begitu. Ketika kita mengenal dia, Allah yang pasti, Allah yang kekal di tengah dunia yang tidak pasti, gitu ya. Allah yang pasti, Allah yang mutlak di tengah dunia yang tidak mutlak, di tengah dunia yang berubah. Allah yang tidak berubah di tengah dunia yang berubah. Kita bisa berpegang kepada Dia yang tidak pernah berubah. Kalau kita berpegang kepada yang terus berubah, Bapak Ibu, hari ini keuntungannya 500.000.
Minggu depan 1 juta. Minggu depannya kok delalah kersane ngalah begitu ya, kena tipu hilang 2 juta begitu. Kita berpegang kepada apa yang tidak pasti. Kita berpegang kepada apa yang berubah. Sehingga membuat kita begitu khawatir, Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Kita terus dirundung dengan yang namanya ketidakpastian itu. Kita dirundung dengan kekhawatiran. Jadi kita salah menempatkan prioritas. Jadi yang membuat kita khawatir itu ketika kita salah menempatkan prioritas. Top priority. Siapa prioritas utama dalam hidup kita? Ketika prioritas utama hidup kita ini adalah apa yang bisa berubah. Harta kita, keluarga kita, semuanya bisa berubah. Orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu akan khawatir. Tapi kalau prioritas kita, saya tahu. Saya punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan itulah yang saya pegang. Bukan berarti Bapak Ibu hilang kekhawatirannya, tapi Bapak Ibu bisa melewati kekhawatiran itu. Jadi kadang-kadang yang menjadi permasalahan adalah prioritas kita itu ada di mana. Kemudian Bapak Ibu, di tengah dunia yang berubah ini, gitu ya, di tengah dunia yang berubah ini, apa yang kemudian firman Tuhan itu katakan kepada kita? Ini di tengah dunia yang tidak pasti, tahun 2023 sudah sulit, tahun 2024 tentu juga tidak mudah. Dan firman Tuhan mencatat di dalam Pengkhotbah. Mencatat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat 10 sampai yang ke-13 tentang pekerjaan Allah. Di sana dikatakan bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Ini menjadi masalah, Bapak Ibu. Di tengah dunia yang berdosa ini, apa yang terjadi di sini dituliskan begitu ya? Pekerjaan tentang pekerjaan Allah. Bahwa manusia yang jatuh dalam dosa tidak dapat mengerti pekerjaan Allah. Maksudnya apa? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa fokus di dalam kebutuhannya, fokus menghidupi dirinya, fokus kepada dirinya, dan tidak peduli dengan yang namanya apa? Allah. Tidak peduli itu bukan berarti, kadang-kadang saya itu juga heran Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang bilang begini, Bapak Ibu harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Nah, katanya begitu. Karena firman Tuhan juga begitu. Seolah-olah itu tulis list begitu ya. Tahun 2024 punya mobil, punya yang belum menikah punya istri begitu ya. Yang belum punya anak begitu. Tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, tak libatkan Tuhan. Begitu. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan begitu, karena firman Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Artinya apa? Nah, kita nanti akan melihat dengan begitu jelas apakah kita benar-benar menyadari ketika di dalam Roma 8 ayat 28 itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Di dalam segala sesuatu itu tidak selalu mudah jalan hidup kita. Orang Israel itu orang pilihan Tuhan, tetapi Allah tidak segan-segan membawa bangsa Israel ke padang gurun berapa tahun? 40 tahun Bapak Ibu. Wah, itu enggak sebentar begitu. Tuhan tidak segan-segan memproses. Jalan Tuhan sangat sulit untuk dimengerti. Jalan Tuhan tidak mudah untuk dimengerti. Dan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, saya mau bilang begini, di dalam keluarga kita itu ada pekerjaan Tuhan. Keluarga itu pekerjaan Tuhan. Keluarga itu bukan tentang suami dan istri, tapi tentang Tuhan. Mendidik anak itu bukan tentang anak mau jadi apa, tetapi Tuhan mau apa. Pekerjaan Tuhan mau apa dengan pekerjaanku, keluargaku Tuhan mau apa dengan keluargaku, tentang hidupku Tuhan mau apa dengan hidupku. Artinya sebenarnya Bapak Ibu, hidup itu adalah tentang Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahwa Allah itu selalu memberikan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Tapi tadi kita sudah melihat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu membuat hal yang demikian Bapak Ibu. Menjadikan kebutuhan itu sebagai tujuan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa menjadikan kebutuhan sebagai tujuan.
Ada nggak yang berplanning tahun 2024, Tuhan, aku mau merasakan, aku mau lebih percaya kepada Tuhan. Biasanya resolusinya apa? Lebih diberkati. Ya atau enggak Bapak Ibu? Mau bilang enggak, jangan gitu ya. Tentu iya. Biasanya kita bikin list itu adalah list kebutuhan kita. Yang bisa bikin list itu adalah kebutuhan gitu ya. Pengen ini. Bisa nggak tulis satu aja, Tuhan, aku mau lebih percaya sama Tuhan gitu. Tuhan, aku mau lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan melalui keluargaku, melalui pekerjaanku, melalui doaku dan lain-lain. Bapak Ibu, ketika fokus kita adalah hal yang berubah, maka ketidakpastian itu juga akan datang menerpa kita dan kita akan goyah. Tetapi ketika keteguhan, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah batu karang yang teguh, gitu ya, itu akan menguatkan kita. Manusia yang jatuh ke dalam dosa menjadikan kebutuhan sebagai prioritas, sebagai tujuan. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan, jadi kita tulis nih, tulis semua kebutuhan kita. Dan kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus semuanya terjadi. Haleluya, haleluya. Tuang tangan begitu ya. Dalam Tuhan Yesus semuanya terjadi. Amin. Dengan imanku, amin. Gitu. Kita sama dengan menjadikan Tuhan bukan sebagai tujuan, tapi menjadikan kebutuhan sebagai tujuan, dan Tuhan itu adalah penolong untuk mencapai tujuan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi tujuan saya. Padahal ketika firman Tuhan, misalnya di dalam katekismus Westminster dikatakan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah apa? Memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan untuk kemudian kebutuhan kita. Bukan yang pertama-tama. Tuhan menciptakan kita adalah tujuannya Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, dosa itu membuat kebutuhan sebagai tujuan. Tetapi kita orang-orang percaya Bapak Ibu menjadikan kebutuhan itu sebagai sarana. Sarana untuk apa? Mengenal Tuhan. Bisa loh Bapak Ibu. Kita punya kebutuhan ekonomi, kita punya kebutuhan untuk dicintai, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, semuanya itu adalah sarana anugerah Tuhan Bapak Ibu. Keluargamu itu adalah sarana anugerah Tuhan. Sarana untuk Bapak Ibu mengalami kasihnya Tuhan, untuk mengalami cintanya Tuhan. Maka bikin resolusi, Tuhan, aku mau mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu melalui keluargaku. Itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan, sesuatu yang Tuhan itu harapkan di dalam kehidupan kita ketika Allah itu menciptakan kita, Bapak Ibu. Lah, apa yang Tuhan itu kemudian berikan di dalam kehidupan kita? Saya mau tunjukin ini sebentar Bapak Ibu ya. Jadi kita mau lihat ini sebentar untuk mendasari firman Tuhan kita. Kita mau lihat tentang Injil sedikit. Injil adalah cara Tuhan yang ajaib dalam menyelesaikan jerat dosa dan mengubah apa yang hati kita cintai. Saya ulangi ya Ibu ya. Injil adalah cara Tuhan yang ajaib dalam menyelesaikan jerat dosa dan mengubah apa yang hati kita cintai. Bapak Ibu, kenapa sih kadang-kadang ada orang itu, kalau di tempat saya begitu ya, di tempat saya itu banyak anak-anak yang lulus SD, kemudian cuman sampai SMP dan itu kerja begitu ya. Saya tidak melarang orang kerja, kemudian pergi ke Taiwan, pergi ke Malaysia, pergi ke luar negeri begitu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan uang. Setelah mereka pulang atau mereka kerja di sana dan mereka kirim begitu ya. Biasa kan kirim gitu ya, kalau kerja luar negeri kan kirim gitu. Setelah kirim Bapak Ibu, apa yang dilakukan itu bangun rumah begitu. Jadi di tradisi di tempat saya itu kalau bangun rumah Bapak Ibu, depannya itu bagus sekali. Belakangnya urusan belakang begitu ya. Belakangnya urusan belakang. Yang penting depannya itu wow, bagus. Depannya itu keren. Depannya itu wah, kelihatan megah. Sebenarnya untuk apa sih Bapak Ibu? Supaya dilihat sogeh Bapak Ibu. Gitu loh. Supaya kalau orang lihat, oh Ciame anaknya kerja di Malaysia, jangan sogeh tenan. Kan gitu tuh. Senang nggak kalau dibilang gitu? Senang.
harga dirinya itu langsung setengah-setengah naik ke angkasa begitu ya. Kakinya udah nggak nempel ke tanah begitu. Lah, Bapak Ibu, diri kita ini terus membutuhkan yang namanya dihargai, membutuhkan yang namanya dicintai, membutuhkan sesuatu yang keren, sesuatu yang hebat begitu. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita mau melihat hati kita itu yang benar-benar tertuju kepada kebutuhan untuk dicintai, untuk dihargai. Lah Injil itu bilang begini, bahwa kita dihargai bukan karena apa yang saya lakukan atau yang saya punya. Saya ulangi Bapak ya. Injil itu mengatakan bahwa saya dihargai, saya dicintai bukan karena apa yang saya lakukan atau apa yang saya punya. Saya dicintai dan dihargai karena Kristus itu lahir di kandang domba, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Kandang tidak ada yang mencintai. Kandang itu menjijikkan, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Allah itu lahir di kandang domba itu. Mau bilang apa? Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang menjijikkan. Bapak Ibu, sekalipun orang melihat kita itu jelek, sekalipun orang itu melihat kita merendahkan kita, oleh karena Yesus itu lahir di kandang domba itu adalah saya. Jadi status saya atau identitas saya tidak ditentukan dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Identitas saya, keberhargaan saya dicintainya saya, itu tidak ditentukan dari apa yang saya punya, tapi ditentukan dari Tuhan Yesus. Karena dia lahir di kandang domba, di tempat yang hina, dan itu adalah saya yang hina. Maka Allah lahir di kandang domba, maka saya dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Injil mengubah kehidupan kita. Injil menolong kita untuk mengerti siapa diri kita di hadapan Allah. Oh, maka Bapak Ibu, kehidupan kita ini adalah hidup yang diselamatkan oleh Tuhan, hidup yang adalah miliknya Tuhan. Sekarang kalau kita mencari kebutuhan supaya dihargai, maka Injil mengatakan bahwa Bapak Ibu dihargai oleh karena Kristus yang menghargai Bapak Ibu. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Kristus, sehingga Bapak Ibu dihargai dan Bapak Ibu dicintai. Jadi kita dicintai bukan tergantung apa kata orang, Bapak Ibu. Tidak tergantung apa yang saya miliki, tapi tergantung apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Lah, maka kita sekarang melihat, Bapak Ibu, kita lihat di nats kita sekarang, gitu ya. Kita lihat di nats kita. Ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita ini dicintai oleh Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang tidak pernah dibiarkannya sendiri, maka mari kita melihat di dalam teks kita dalam Yesaya 55 ini. Misalnya ayat yang ke-6, Bapak Ibu ya, saya bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu, bangsa Israel atau bangsa Yehuda, orang Israel, entah itu timur, utara ataupun selatan, mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hatinya begitu keras, hatinya begitu sulit sekali untuk dikasihi Tuhan. Hatinya sangat-sangat sulit dan tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Maleaki, mereka mengatakan di mana Tuhan? Mereka tidak peduli dengan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, siapa sih yang benar-benar peduli dengan Tuhan? Ada seorang pendeta itu bahkan mengatakan begini. Jadi di dalam satu teori begitu, namanya teori kebutuhan. Kebutuhan manusia yang pertama itu adalah pangan, sandang dan papan. Lah, kebutuhan manusia setelah pangan, sandang dan papan itu adalah kebutuhan yang namanya security, rasa aman. Dan dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Orang Kristen itu hanya mencari Tuhan demi rasa aman, katanya begitu. Hanya mencari Tuhan demi rasa aman, supaya aman hidupnya, supaya hidupnya sejahtera, cari Tuhan.
supaya hidupnya itu enak, supaya hidupnya itu tidak sulit. Jadi dia mengatakan bahwa orang Kristen itu kemudian mencari Tuhan demi rasa aman, security. Lalu bagaimana kalau nggak merasa aman? Ya mungkin akan ditinggalkan. Maka Bapak Ibu, kita melihat di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, katakan begitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa itu terus bergeser Bapak Ibu. Terus bergeser, tidak mau peduli dengan Tuhan. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, zaman sekarang jarang sekali kemudian orang-orang yang serius dengan firman Tuhan, serius cari Tuhan ke dalam gereja. Semalam ketika saya membawakan firman Tuhan kepada anak-anak pemuda, anak remaja di daerah Koblen Bapak Ibu, kadang-kadang orang datang beribadah kepada Tuhan, itu tujuannya bukan Tuhan Bapak Ibu. Tujuannya bukan Tuhan yang menjadi prioritas dalam ibadah itu. Yang menjadi datang ke gereja, begitu ya, datang ke gereja itu dengan segala prestasi, dengan segala keinginan, dengan segala harapan, Tuhan tolong penuhi, Tuhan tolong penuhi. Bahkan orang Kristen datang ke gereja sekalipun belum tentu cari Tuhan. Belum tentu. Cari berkatnya Tuhan. Adakah di dalam diri kita, dalam hati kita Bapak Ibu, benar-benar ketika dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya apa? Bahwa artinya Tuhan itu berkenan dengan hidup kita. Bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan ke dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia memberikan yang namanya jalan, Dia memberikan yang namanya kerinduan kepada kita untuk datang kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni Bapak Ibu? Haleluya. Ketika Bapak Ibu cari Tuhan, atau sederhananya bahwa kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita diselamatkan karena Tuhan Yesus. Kita diselamatkan tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada satu kebaikan pun di dalam diri manusia sehingga Tuhan berkata, wah, gila, kamu hebat sekali, kebaikanmu luar biasa, aku mau menyelamatkanmu. Begitu. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada satu kebaikan pun dalam diri manusia, sebesar apapun yang manusia pandang, itu yang membuat manusia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu dalam kepercayaan, mereka melakukan yang terbaik, mereka menjadi orang baik supaya dikasihi sama Tuhan, ya kan? Mereka menjadi orang baik supaya Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi di dalam kekristenan Bapak Ibu, Tuhan sudah berkenan kepada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berbuat baik kan? Jadi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kita ini adalah orang yang diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan. Yesus yang mati atas kayu salib, tidak ada satu hal pun, gede pun atau kecil pun dalam hidup kita yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita oleh karena Yesus Kristus. Amin. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita orang sudah diampuni oleh Tuhan. Atau begini Bapak Ibu, saya pernah ada sebuah pandangan itu yang bilang begini. Tuhan itu memberikan anugerah kepada saya, memberikan pengampunan kepada saya, maka saya harus setia sampai akhir. Nanti kalau saya mati tetap setia, saya masuk surga. Pernah dengar gitu Pak Ibu? Pernah dengar Pak Ibu ya? Jadi saya harus setia sampai akhir, baru nanti bisa masuk surga. Bapak Ibu, itu agaknya benar, tapi itu salah Bapak Ibu. Salahnya begini. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan untuk kita. Jadi, saya sudah diselamatkan, maka saya mau setia sampai akhir.
Bukan saya setia sampai akhir supaya saya diselamatkan. Nggak ada Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Jadi saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga saya mau setia sampai akhir. Kesetiaan Kristus itu menolong saya setia sampai akhir. Jadi keselamatan kita tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, masalahnya adalah begini. Pengampunan Tuhan bukanlah excuse untuk melakukan dosa, melainkan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Ya, pengampunan Tuhan itu bukanlah excuse. Excuse itu begini, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kan Tuhan kan mengampuni. Saya dosa nggak apa-apa, sedikit orang lain juga sama kok. Orang lain juga berdosa kok. Kan nanti aku minta ampun sama Tuhan, aku juga diampuni. Ya nggak apa-apa lah. Orang lain juga salah kok. Banyak juga orang Kristen yang kayak gitu juga. Ya aku sedikit nggak apa-apa lah, nah gitu. Nah kadang-kadang pengampunan Tuhan itu menjadi pembenaran diri bahwa kita boleh melakukan yang namanya dosa. Padahal Bapak Ibu, pengampunan Tuhan itu adalah kekuatan untuk kita mengalahkan dosa, bukan untuk memperbolehkan dosa. Bukan. Pengampunan itu untuk mengalahkan dosa, bukan memperbolehkan dosa. Sehingga nggak apa-apa, orang Kristen juga banyak kok yang salah. Ya nggak apa-apa lah, saya juga sedikit, saya juga bagian dari yang lain. Mas nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Jadi Bapak Ibu, pengampunan itu justru mengalahkan dosa, bukan membuat kita memperbolehkan dosa. Maka Bapak Ibu, ketika dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, Bapak Ibu, ini bukan suatu hal yang main-main, tetapi yang benar-benar serius. Tuhan, aku salah. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Matius itu dikatakan begini, berbahagialah orang yang berduka karena dia akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka karena dosa, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang ketika melakukan dosa kemudian dia nangis, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Aku tidak mau stay dalam kondisi dosa yang seperti ini. Tuhan, aku mau berubah. Berbahagialah mereka yang berduka karena dosa, bukan yang bangga dengan dosanya. Ya kita bangga dengan dosa kita, oke, nggak apa-apa, sedikit kok. Karena ini jebakan dosa, Bapak Ibu. Jebakan dosa itu begini. Jebakan dosa, dosa membuat kita memaklumi kesalahan, memaklumi kelemahan dan dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu membuat kita memaklumi kesalahannya. Nggak apa-apa lah, kan aku manusia. Ya nggak apa-apa lah, aku benci, kan aku manusia. Ya nggak apa-apa lah, aku nggak bisa mengampuni. Ya kan aku juga menungso begitu. Aku duduk gusti, nah, kan itu tuh. Kadang-kadang Bapak Ibu, jebakan dosa itu begini, membuat kita mengatakan lumrah, kan aku manusia. Ya wajar ya Tuhan ngampuni, kan aku menungso, disakiti berkali-kali, ya tak musuhi lah begitu kan. Bapak Ibu, jebakan dosa itu membuat kita memaklumi dosa itu sendiri. Itu jebakan dosa. Maka jika jebakan dosa itu membuat kita memaklumi dosa itu sendiri, maka Bapak Ibu, pertobatan, kalau Bapak Ibu dengar tentang pertobatan itu orang mengatakan, oh pertobatan itu berbalik dari jahat menjadi baik. Tetapi inilah pertobatan yang sejati, Bapak Ibu. Pertobatan sejati itu adalah mengganti pusat hidup kita dari diri sendiri kepada Yesus Kristus. Itu adalah pertobatan yang sejati, Bapak Ibu. Pertobatan itu bukan, oh saya dulu orang jahat, sekarang saya jadi orang baik. Dulu suka benci sama orang, sekarang saya tidak suka benci sama orang, lebih sabar. Bukan, Bapak Ibu. Pertobatan itu adalah mengganti pusat hidup kita dari diri sendiri kepada siapa? Yesus Kristus. Itu adalah pertobatan, Bapak Ibu. Maka ketika dikatakan ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya berhenti, fokus dari hidupnya untuk diri sendiri, fokus dari diri sendiri, sekarang fokusnya kepada Tuhan. Sekarang Kristuslah yang menjadi fokus hidupku. Yang tidak berubah itu yang menjadi fokus
hidupku. Sekarang yang aku mau kejar itu adalah yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu adalah Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu di akhir tahun begini masih banyak yang datang, gitu ya. Saya bersyukur Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita diselamatin karena Tuhan, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Ada hal yang negotiable. Negotiable itu artinya hal yang bisa dinego. Dan yang kedua itu non-negotiable, yang tidak bisa dinego. Bapak Ibu, liburan itu bisa dinego nggak sih? Bisa ya? Setuju ya, bisa. Kalau ke gereja itu bisa dinego nggak? Enggak ya? Kok ketawa Bapak Ibu? Jadi kalau liburan itu bisa dinego. Tapi kalau ke gereja itu nggak bisa dinego Bapak Ibu. Nggak bisa dinego. Ke gereja nggak ya? Oh minggu depan masih ada. Paling Pak Kris cuman kemudian Pak Kris menghubungi itu. Oh nggak datang kemana Bu? Kayak gitu. Nggak Bapak Ibu. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita tadi melihat jebakan dosa. Jebakan dosa itu melumrahkan hal-hal yang salah. Nggak apa-apa. Minggu depan masih ada hari Minggu. Padahal firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Lah kalau nanti nggak punya kesempatan ya apa ya? Bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, enggak begitu loh. Ya saya juga berharap Bapak Ibu pulang dengan sehat begitu kan, dengan sejahtera, oleh-oleh buat Mas Kris begitu kan. Bapak Ibu, jadi kadang-kadang kita jebakan dosa membuat kita tidak bisa membedakan mana yang negotiable dan mana yang tidak negotiable begitu. Kadang-kadang kita kalah dengan diri kita. Kita kalah dengan apa yang kita inginkan. Kita kalah dengan diri kita. Nah, Bapak Ibu, pertobatan itu adalah mengganti pusat hidup kita dari diri sendiri kepada siapa? Kristus. Pusatnya dulu saya, semuanya tentang saya. Tahun depan itu adalah tentang saya. Tahun depan adalah tentang kebutuhan saya. Tahun depan saya mau A, saya mau B, saya mau C, saya mau D, sampai Z. Kayak daftar belanjanya ibu-ibu. Banyak sekali. Rentetan begitu ya. Nah Bapak Ibu, adakah Tuhan menjadi prioritas? Kalau kita menuliskan semua yang bisa berubah kita tuliskan, adakah kita mengutamakan yang tidak berubah itu? Adakah kita mengutamakan dia yang tidak berubah itu? Siapakah yang akan menjadi prioritas Bapak Ibu di tahun 2024? Atau apa yang akan menjadi prioritas? Oke, mungkin tahun 2023 Tuhan kurang prioritas. Tapi tahun 2024 maukah kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas? God as a priority, Tuhan menjadi prioritas, atau God as a complement, Tuhan sebagai pelengkap. Kita mau menjadikan apa tahun 2024? Tuhan sebagai top priority, prioritas utama, atau sebagai complement, sebagai pelengkap hidupku, untuk rasa aman hidupku. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pelengkap dalam hidup kita akan melihat kekhawatiran itu luar biasa. Karena kita menyandarkan kepada hal yang berubah. Tetapi kita mau menyandarkan kepada hal yang tidak berubah. Dan ini seperti tema kita dikatakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, sebelum saya masuk dengan lebih jauh, tadi kita sudah melihat bagaimana Allah itu mengasihi kita, berita Injil. Dan saya mau katakan begini. Dari mana kita tahu rancangan dan jalannya Tuhan? Yesus adalah rancangan dan jalan yang Allah nyatakan bagi manusia. Yesus itu adalah rancangannya Allah dan jalannya Allah. Oh, maksudnya apa? Bapak Ibu, kenapa Yesus disebut dengan rancangan Allah dan jalannya Allah? Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu dalam bahasa Yunaninya artinya logos, Bapak Ibu.
Oh, ini saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir yang aneh-aneh sedikit, gitu ya, yang susah sedikit. Firman itu dalam bahasa Yunaninya artinya logos. Lah, logos, Bapak Ibu mungkin mendengar istilah logika, ya kan? Logika itu dari logos. Lah, Tuhan atau Yesus itu adalah logika. Artinya apa? Yesus itu adalah logikanya Allah, gitu loh. Ngerti ya? Jadi Yesus itu adalah logikanya Allah, pikirannya Allah, kehendaknya Allah, rancangannya Allah, dan jalannya Allah. Kalau kita mau tahu tentang Allah, maka kita tahu tentang siapa? Kita mulai dari Yesus. Yesus itu adalah pikirannya Allah, Bapak Ibu. Yesus itu adalah pikirannya Allah. Maka ketika dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Bapak Ibu, ketika manusia itu sudah putus asa, gitu ya. Ketika manusia sudah putus asa dengan melakukan berbagai macam cara untuk bisa diselamatkan, Bapak Ibu, ketika manusia berusaha untuk pengen diselamatkan dan lain-lain, dan manusia tidak bisa, maka Bapak Ibu, sebenarnya Yesus itu adalah jawaban. Yesus itu adalah rancangan dan jalan yang Allah itu berikan kepada kita. Amin. Karena gini, kenapa dikatakan bahwa Yesus itu adalah rancangan dan jalan? Manusia, begitu ya. Manusia itu kan merancangkan segala sesuatu. Manusia itu menginginkan segala sesuatu. Manusia membuat jalannya, begitu, Tetapi manusia, kalau dikatakan bahwa jalanmu bukan jalanku, atau rancanganmu bukan rancanganku, setinggi langit dari bumi, artinya kan tidak terlampaui ya Bapak Ibu ya. Nggak akan bisa. Jadi ini rancangannya kita nih, ini rancangannya Tuhan nih. Nggak bisa, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu itu artinya apa? Terlalu jauh bedanya Bapak Ibu. Terlalu jauh. Tetapi Bapak Ibu, rancangannya Tuhan dan jalannya Tuhan itu jadi manusia. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya mau tunjukin Bapak Ibu kenapa Yesus itu rancangan dan jalannya Tuhan. Saya mau tunjukin dalam kisah Natal. Bapak Ibu, dalam kisah Natal yang kemarin kita jalani, begitu. Saya mau tunjukkan dalam kisah Maria saja, supaya kita bisa melihat jalan Tuhan bukan jalanku. Begini, Maria, Bapak Ibu, seorang remaja umur 14, mungkin dia atau 15 tahun lah dia punya anak, ada yang bilang 13. Oke lah, 13, 14 atau 15 itu. Bapak Ibu, seorang ibu, seorang remaja kemudian dengan perut yang besar, seorang remaja yang kemudian ditemui oleh malaikat, dan malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak, dan anak itu disebut dengan Immanuel." Ya kan? Allah ketemu dengan Maria, Allah menyatakan diri kepada Maria melalui malaikat Tuhan, memberikan apa? Jaminan tentang Immanuel. Tapi Bapak bisa bayangkan ketika Maria sedang mengandung besar dengan rasa sakit, kemudian dia mencari tempat penginapan dan tidak ada tempat penginapan untuk dia. Saya percaya Maria nggak begini Bapak Ibu. Ya Yusuf, ada nggak Yusuf? Nggak ada. Di sana ada nggak? Nggak ada begitu. Saya bisa bayangkan seorang ibu yang hampir melahirkan Bapak Ibu. Terus kemudian dia melihat penginapan, nggak ada. Dia nggak mungkin melahirkan di jalan. Dia tidak mungkin melahirkan di jalan, di tengah jalan dia melahirkan, tidak mungkin. Saya tidak tahu bagaimana Maria waktu itu menangis dengan luar biasa. Mungkin dia berteriak, "Tuhan, kenapa engkau biarkan? Tuhan, bukankah engkau bertemu denganku? Engkau mengirimkan malaikat kepadaku. Engkau yang berkata jangan takut. Engkau yang berkata Immanuel, aku melahirkan di sini dah. Di tengah jalan seperti ini." Saya tidak tahu. Sebagai seorang ibu, pasti dia menangis dengan luar biasa. Dia protes sama Tuhan, "Tuhan, kenapa? Kalau tempat penginapan enggak ada, enggak mungkin melahirkan di kebun kan?" Begitu. Enggak mungkin melahirkan di tegalan kan? Enggak mungkin. Saya bisa membayangkan posisi Maria waktu itu. Mungkin dengan air mata yang berurai. "Tuhan, kenapa? Tuhan, sakit sekali. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong." Dan apa yang dia dapat Bapak Ibu? Maria ditemuin sama malaikat, dijanjikan seorang anak akan lahir, seorang penebus. Tetapi
Tidak ada tempat untuk dia melahirkan, dan satu-satunya tempat yang ada itu adalah kandang. Saya tidak tahu Maria bukan hanya sedang sakit untuk melahirkan, betapa air matanya juga berderai. Kok bisa-bisanya aku melahirkan di tempat yang seperti ini? Kok bisa-bisanya aku melahirkan anakku di kandang? Ibu-ibu di tempat ini melahirkan di rumah sakit, setidaknya di rumah, begitu kan? Ini di kandang, Bapak Ibu nggak menangis luar biasa, kan? Melihat anaknya lahir di kandang bersama dengan suara domba, dengan kotoran, dengan kencing domba, baunya kayak apa? Apakah Maria kemudian ketawa bahagia begitu? Di mana perkataan malaikat? Di mana Tuhan? Kenapa aku melahirkan di sini? Ketika Maria sedang mengandung, Bapak Ibu, Maria bilang begini di dalam Madah Magnificatnya. Dan semua bangsa akan menyebut aku berbahagia, katanya begitu. Dia memuji Tuhan dalam Magnificatnya ketika dia hamil. Sekarang dia melahirkan di kandang. Nggak nangis lah Bapak Ibu. Nangis Bapak Ibu. Berat sekali. Di tengah mungkin derayan air mata bersama dengan Yusuf. Dengan siapa lagi? Dengan suaminya Yusuf. Di kandang itu. Mungkin dia sedang sambil mengelap anaknya begitu ya. Karena anaknya barusan lahir begitu kan. Nah, mungkin juga dia harus bersihkan begitu. Harus bersihkan air ketuban dan lain-lain begitu. Kemudian dia taruh anaknya. Tiba-tiba ada para gembala datang. Terus kemudian gembala itu datang. Bu Maria, Pak Yusuf, tadi lo malaikat datang sama aku. Mereka tuh ngomong sama aku bahwa akan lahir juru selamat. Dan inilah anakmu itu juru selamat. Bapak Ibu, itu adalah penghiburan yang Tuhan berikan. Itu adalah penghiburan yang Tuhan berikan. Maria mungkin berpikir, jalan Tuhan bagaimana? Kok jalan Tuhan terlalu seret sekali? Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan perintilan itu apa lagi? Memberikan hal-hal kecil, anugerah demi anugerah dalam hidup kita. Seperti Maria. Ketika dia dengan susah payah merasakan begitu pedihnya, kenapa Tuhan biarkan aku melahirkan di tempat ini? Ada gembala yang bilang, engkau melahirkan Mesias loh, engkau melahirkan juru selamat loh. Hatinya kemudian terhibur. Maka dikatakan kemudian ia menyimpannya di dalam hati. Mungkin dia berpikir, kok bisa Tuhan itu melakukan yang demikian? Bapak Ibu, tahun depan mungkin Bapak Ibu juga akan mengatakan, kok bisa Tuhan akan melakukan yang demikian dalam hidupku? Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada dunia yang berdosa, Bapak Ibu? Yang Tuhan lakukan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan dalam Maria, yang Tuhan lakukan kepada Yusuf, tuh di tengah kondisi yang begitu menyakitkan itu, Tuhan memberikan anugerah. Dan hal terbesar dari dosanya manusia, anugerah yang terbesar itu adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, yaitu Yesus. Bapak Ibu, di tengah kondisi yang tidak pasti waktu itu, di tengah kondisi yang begitu pedih, di tengah penjajahan Romawi, di tengah situasi yang begitu sulit, begitu berat, Maria Yusuf itu miskin, Bapak Ibu. Dia hanya bisa mempersembahkan untuk anaknya cuma 2 ekor burung, begitu. Sangat miskin sekali. Tetapi Bapak Ibu, di tengah dunia yang begitu kacau, di tengah dunia yang begitu tidak pasti itu, Tuhan mengirimkan yang pasti. Siapa yang pasti? Yesus. Tahun 2024 juga sama, Bapak Ibu. Tahun 2024, mungkin situasinya seperti ketika Yusuf dan Maria Maria itu hampir melahirkan. Situasi yang tidak pasti, situasi yang begitu berat sekali. Tetapi Allah mengirimkan yang namanya Immanuel. Yang tidak pasti itu diberikan Allah yang pasti, Bapak Ibu. Tahun 2024 tidak pasti. Tapi ada satu yang pasti yang menjadi jaminan bagi Bapak Ibu. Tuhan yang sudah datang ke dunia ini. Dialah jaminan kita, Bapak Ibu. Tahun 2024, jaminan kita itu bukan diri kita, Bapak Ibu. Jaminan kita itu adalah Yesus Kristus, Allah yang Immanuel. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mau percaya sama Tuhan. Di tengah kesulitan ekonomi waktu itu, di tengah kesulitan yang namanya dianiaya oleh orang Romawi, begitu ya. Kemudian Tuhan itu memberikan
memberikan hadiah yang begitu luar biasa, jaminan, yaitu Yesus Kristus. Tahun 2024 juga sama Bapak Ibu. Hadiah yang terindah, hal yang terbaik yang Tuhan berikan adalah Dia memberikan Immanuel kepada Bapak Ibu. Dia memberikan Yesus Kristus. Tahun 2024 yang Tuhan berikan itu bukan tentang besok saya mau jadi apa, saya mau punya apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu bikin itu, tidak apa-apa. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu memikirkan masa depan, itu juga sangat baik. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang pasti, di tengah ketidakpastian 2024, Allah memberikan yang pasti, yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka ketika dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya cari Tuhan. Supaya tahun 2024 Bapak Ibu tidak hidup di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu berharap kepada yang pasti, berharap kepada yang tidak berubah, yaitu Yesus. Sekalipun dan apapun yang Bapak Ibu alami, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Karena Allah tidak pernah berubah. Itulah jaminan Bapak Ibu melangkah tahun 2024. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Yesus Kristus, keselamatan Yesus berikan, kasih yang Tuhan Yesus berikan, Injil yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita, itulah jaminan kita. Jadi Bapak Ibu, saya menyadari tahun 2024 juga tidak mudah, tentu kita akan khawatir. Tapi mari Tuhan, aku serahkan tahun 2024 ke dalam tangan. Aku mau belajar mencari Engkau, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bila perlu Bapak Ibu bisa tempel di kamar, tempel di handphone, begitu diingat-ingat, cari dahulu kerajaan Allah. Aku mau cari Tuhan, aku mau cari Tuhan, aku mau cari yang pasti dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, jalan-Mu bukan jalanku. Jalan kami adalah yang tidak pasti. Jalan kami mengharapkan yang tidak pasti, tetapi jalan-Mu adalah jalan yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah rancangan-Mu bagi kami. Dan Yesus Kristuslah jalan-Mu bagi kami. Ketika kami menghadapi tahun 2024, rancangan-Mu dan jalan-Mu di dalam Yesus Kristuslah yang menopang kami, menjadi pondasi dalam hidup kami, menjadi penyokong yang kokoh dalam hidup kami, bahwa kami tidak ditinggalkan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya tidak mudah Tuhan, tetapi kami tahu kami punya Allah yang Immanuel. Kami punya Allah yang pasti di dalam ketidakpastian hidup kami. Kami punya Allah yang tidak pernah berubah di dalam situasi yang terus berubah. Terima kasih Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan. Terlebih Tuhan, berkati hati mereka, supaya terus tertuju kepada Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan menjadi top priority dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dan biarlah kami menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji syukur bagi nama Tuhan ya. Sekali lagi firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak takut menjalani tahun 2024 nantinya. Karena ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Sebagai kepastian hidup kita. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Muda Petrus Purnomo yang sudah menyampaikan kebenaran bagi kami malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin.